Ya ini yang mana Pak? Udah deket belum Pak? Yang itu tuh sesuai alamat ya, pagar hitam itu, Pak. Yang pagar hitam sebelah kiri ini ya? Iya. Mudah-mudahan aja Mas Teguh ada di dalam ya, Mbak. Iya, semoga juga rumahnya bener ini. Cari dia di mana? Oke, sini aja Pak. Pas sampai rumahnya Teguh, kita tanya di sana ada seorang perempuan lagi ngelap mobil. Kita tanya dong baik-baik sama perempuan itu, bener nggak ini rumahnya Teguh? Oh, rumahnya Mas Teguh ya? Enggak. Oh bukan? Bukan istrinya Mas Teguh. Bukan? Ini siapa? Dari mana Sebentar Mbak, ini mau kita jelasin. Pak, kita dapat informasi kalau ini rumahnya Mas Teguh, betul? Ini bukan rumahnya Mas Teguh, kita itu udah ngontrak di sini selama setahun. Mas Teguh siapa? Kita nggak kenal. Nama lengkap suami kamu siapa? Mas Teguh Tarawiga? Hah? Mas Teguh Setiawan? Teguh Setiawan Aduh, saya namanya. nggak kenal. Kita tunjukin fotonya, ternyata orang itu nggak tahu siapa Teguh. Ya ini ada fotonya, coba fotonya di handphone. Fotonya. Coba. Mana coba? Saya nggak kenal. Nggak kenal, Bang, nggak kenal. Nggak ada ya? Nggak kenal. Nggak. Kita tanya berkali-kali, dia nggak kenal sama Teguh. Sampai suaminya datang nanya sama kita, ada apa ini, maksudnya apa ini? Ini alamatnya bener loh, Mbak, di sini. Ya, Mbak, ini istri barunya ya? Ini ada apaan rame-rame depan dulu? Ya, Mas. Ada apaan nanya Teguh siapa? Saya cari Mas Teguh. Itu Siang. mantan suami saya. Maaf Mas, ini kita dapat kabar. Ini alamatnya ada di sini Katanya soalnya, alamat Pak. di sini Gitu. rumahnya Mas Teguh, Teguh Setiawan. Kita nggak kenal, salah orang mungkin salah alamat. Oh bukan? Oh, bukan ya? Mbak yang bener ini Mbak baru tinggal di sini berapa lama? Itu udah setahun, tapi yang jelas Sebelumnya nggak ada. siapa? Sebelumnya siapa? Sebelumnya nggak tahu Kalau siapa. sebelumnya kita kurang tahu. Iya, emang masih soalnya alamatnya ini. Kita dikasihnya ke sini alamatnya Posisi gitu. rumah kan kosong ya, Beb. Nggak mungkin kita nempatin rumah kalau ada yang nempatin. Nggak ada, Mbak. Cari kemana? Yang punya rumah ini siapa Pak? Karena ini rumahnya Mas Teguh setahu saya gitu. Tapi dia nggak, yang namanya Teguh tuh nggak ada di sini. Cuma saya dapat alamatnya di sini gitu. Makanya saya datang ke sini. Coba dicari dulu deh. Iya. Maaf ya, Pak ya, makasih ya. Kita tanya kanan kiri di tetangganya, ada seorang bapak tua di situ yang udah lama puluhan tahun tinggal di sana. Kita tanya kenal Teguh nggak? Teguh Setiawan. Ini rumah sebelah ini rumahnya Pak Teguh bukan? Yang sebelah ini Bu? Pak Turus. Hah? Pak Teguh bukan? Pak Turus. Oh bukan, Pak Teguh nyari Pak Teguh, Teguh Setiawan. Nggak ada Pak Teguh. Oh bukan? Maju. Pak Teguh. Nggak ada. Oh bukan? Bukan. Pak tua itu bilang, enggak Mas, saya nggak kenal. Siapa Teguh ini saya nggak paham. Dan di mana dia saya nggak tahu. Nah ini terus, Teguh ini tinggal di mana? Kenapa pembantunya ngasih alamat yang salah? Itu jelas-jelas bukan Teguh. Nggak ada? Oh nggak ada? Nggak ada Ibu ya? Makasih Bu ya. Makasih ya Pak. Oh salah alamatnya, bukan di situ. Di mana ya? Ini Albar gimana sih ngecek? Bang sini Bang lu. Aduh. Lu katanya cari alamat udah bener itu, udah bener. Gimana sih sini lu? Ini gimana alamatnya? Kata lu nyari bener. Kita datengin nggak ada yang namanya Teguh. Emang di sini sih alamatnya. Itu kan? Nggak ada. Pagar hitam kan? Iya, pagar hitam itu. Tadi nanya bukan ini rumahnya. Kita nanya tangga juga bukan. Bener kan, Pak? Teguh di sini, Pak. Bukan, lu. Salah. Yaudah kita ini aja deh yuk. Ntar lu cari dulu Bar ya, kalau gitu ya. Iya ntar konfirmasi lagi ya. Akhirnya aku lulus gak dapat apa-apa. Pencarian berikutnya, klien kita Mbak Mutia ini ngubungin Feli. Dia bilang dia ada informasi dari temennya dan mau ketemu sama temennya yang namanya Doni di sebuah kafe. Jadi hari ini kita nemuin Mas Doni dulu kali ya Mas ya. Soalnya semalam Mas Doni itu hubungin saya, katanya sih dia tahu infonya tentang Mas Teguh. Itu Mas Doni itu temannya Mas Teguh waktu di kantor yang lama sih. Saya kenal Mas Doni memang udah lama. Semalam telepon saya katanya hari ini minta ketemuan sama saya di kafe. Ya mungkin barangkali dia udah ketemu Mas Teguh atau dia apa tahu, gitu. Dia tahu info tentang Teguh. Iya betul. Di daerah mana kita ketemunya? Di Kemang. Di Kemang. Pas kita lagi ngobrol, handphonenya dia ini bunyi. Diangkatlah sama Mbak Mutia. Pas diangkat handphonenya, ibunya yang telepon. Mas ini sebentar ya ini. Kayaknya ibu saya ada telepon dari rumah sakit ya. Halo?
Putri kenapa, Bu? Kondisinya makin menurun. Oke. Iya, saya ke sana, Bu, sekarang. Dikasih tahu sama ibunya kalau anaknya dalam keadaan kritis, dia kaget. Dia panik di situ, dia nangis sekencang-kencangnya. Mas, kayaknya rumah sakit aja deh, Mas. Kenapa? Soalnya ibu aku telepon tadi, katanya Putri keadaannya makin parah, Mas. Ya Allah. Jadi kita harus ke sana sekarang juga. Kita nggak jadi ke kafe ya? Iya, udah mana kita masuk kafe dulu. Langsung ke rumah sakit aja. Masuk rumah sakit aja ya. Masuk Iya, kita ini. rumah sakit pasar, Bu. Bu. Kita ke sana sekarang ya? Banyak doa aja, Mbak. Banyak doa, Mbak. Istighfar, Mbak. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pak, cepat ya, Pak ya? Cepat ya, Pak. Mbak, kita ambilkan susu dulu. Halo? Iya, Bu. Saya udah sampai kok di depan. Putri gimana, Bu, keadaannya? Kita antar Mbak Mutia ini ke rumah sakit. Di situ begitu sampai rumah sakit, dia langsung turun, dia langsung lari menemui anaknya. Kita nyusul di situ, kita kawal dia, dan akhirnya kita ketemulah dengan anaknya Mbak Mutia dalam rumah sakit tanpa kamera. Gua ngeliat di situ, astagfirullahaladzim. Anaknya umur 3 tahun, kurus kering. Ya, karena sakit yang terus melanda dia. Ginjalnya mengalami kelainan. Dan dokter bilang ginjalnya ini harus diganti. Akhirnya kita pamitan sama Mbak Mutia. Saya bilang Mbak Mutia lebih baik perhatikan dulu anaknya. Nanti kalau anaknya udah baik dan udah agak sehat, baru kita lanjut pencarian. Nah udah kita break dulu, lalu kabar dari Mbak Mutia. Tadi kita udah lihat kondisinya. Anaknya, jujur, gue gak kuat ngeliat anaknya. Iya, kasihan banget. Banyak alat-alat yang ditempel. Aduh. Harusnya seumur dia ini kan bisa bahagia main sama teman-temannya. Iya. Bisa lari-lari, bercanda. Tapi tadi baru emas. Dia butuh donor. Dengan kondisi dia kayak gitu, dia aja nggak tahu ayahnya yang mana lagi ya. Kasian banget. Biar kita ikhlas, kita doain aja yang terbaik menurut Allah aja. Amin. Yang terbaik manggil dia, ya kita ikhlasin aja. Jadi ini kita gimana? Kita break aja dulu sampai tunggu kabar dari Mbak Mutianya ya. Mbak Mutia ini ngubungin kita. Dia bilang, Mas, alhamdulillah anak saya udah agak mendingan, tapi terus harus mendapatkan pantauan dari dokter. Nah ini saya dapat informasi dari kawan saya namanya Doni. Iya, dia sekalian menengok anak saya. Kebetulan kan karena waktu kemarin kita nggak jadi ke kafe, dia telepon saya. Karena saya lagi ada di rumah sakit, makanya Mas Doni nyusul saya ke rumah sakit gitu. Jadi dia sekalian nengok anak saya dan dia kasih alamat Mas Teguh ke saya. Katanya sih sekarang Mas Teguh tinggal di Kalimalang, Jalan Raya Kalimalang gitu. Karena saya tuh pengen dia tuh tanggung jawab sama anak saya gitu. Saya kasihan ngeliat anak saya. Saya nggak tega, Mas. Saya nggak tega ngeliat dia. Dia tuh dirawat udah lama banget gitu. Dan makin hari kan biaya rumah sakit makin mahal. Jadi saya mau saya harus ketemu Mas Teguh secepatnya gitu.
kalau saya paksa Mas Doni untuk ngasih tahu Mas Teguh, takutnya dia tuh menghindar atau gimana gitu. Jadi lebih baik saya aja yang langsung ke sana. Kira buru-buru, kita dapat alamatnya, nomor teleponnya, kita menuju ke tempatnya Teguh. Permisi. 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 Ya, ayah. Maaf Mbak, ganggu sebentar Permisi, bisa? Mbak. Mbak, Mas Teguhnya ada nggak, Mbak? Dari mana? Mbak, ini rumahnya Mas Teguh Irawan bukan? Betul? Ya ini siapa? Betul ya? Kok rame-rame gini sih? Iya. Dari- Ya, permisi, Mbak. Maaf, aku lagi ambil Mbaknya ya? Iya, saya Mandala, Mbak. Oh iya. Dikenalin. Saya bisa tahu Mas Teguh. Mas Teguhnya nggak ada. Kamu Boleh nggak siapa? ada ya? Kalian siapa? Enggak apa-apa. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita mau ngobrol sama Mas Teguh. Mas Teguhnya kemana ya? Mas Teguh udah 2 hari belum pulang. Oh, 2 hari. Iya, Rencana dia pulangnya ada kapan? Mbak? meeting. Ada meeting. siapanya ya? Saya istrinya. Ini rame-rame gini apa Ya. sih sebenarnya? Jadi Saya gini, bingung Mbak. deh. Iya, ini, Mbak tenang dulu. Ini kamu jelasin Mbak, sebenarnya kita mau bantuin Mbak ini. Mbak Mutia. Mbak Mutia ini sebenarnya pengen ketemu sama mantan suami. Jadi Mas Teguh itu mantan suaminya Mbak Mutia. Kenapa, Mbak? Hah? Mbak? Mbak, kenapa? Apa nggak apa-apa? Kamu mah Mbak, kenapa, Mbak? Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Tolongin dong, tolongin dong. Eka tuh. Astagfirullahaladzim. Tolong. mau Abar. Bantuin ini kakinya, Abar. Nggak kuat ini. Awas perut. Dia mau mual, mau muntah sambil megangin perutnya. Di situ dia jatuh pingsan. Gue pegang di situ coba. Kalau nggak gue pegang bahaya dengan bayinya ini. Astagfirullahaladzim. Buru-buru kita tolongin, kita gotong, kita taruh di dalam rumah, kita sandarkan tempat yang nyaman. Saya hamil loh, Mas. Dan saya baru tahu kalau suami saya udah punya istri. Ternyata. Tapi kan nggak ada pisah kok, Mbak. Tapi tetap aja, Mbak. Mbak, udah lurusin aja, Mbak. Saya Lurusin aja, nggak Mbak. mau anaknya ini punya ayah yang nggak jelas, tahu nggak? Sabar dulu ya. Kita niatnya datang ke sini bukan mau ya mengambil Mas Teguh, bukan Pak. Ya, Mas Teguh sama Mbak Mutia ini sudah cerai, sudah lama cerainya. Ya, jadi nggak ada maksud untuk mengambil Mas Teguh, nggak usah khawatir. Mbak tenang dulu, apalagi Mbak dalam keadaan hamil. Iya. Kita bantu istrinya, kita sadarkan dia pelan-pelan, ngomongnya pun pelan-pelan, jangan sampai nyakitin hati istrinya. Pelan-pelan kita tanyain, kita jelasin di sini. Saya mantan istri Mas Teguh. Kita udah lama pisah. Dan saya punya anak dari Mas Teguh. Anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Dan dia divonis kena ginjal. Jadi saya butuh ketemu Mas Teguh untuk jelasin keadaan anak saya, karena anak saya butuh donor ginjal, Mbak. Astagfirullahaladzim.